Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beragam kenikmatan sehingga kita bisa kembali berjumpa di pagi hari ini. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat dan tentunya senang sekali saya Azalia Latifa bisa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita, program Buah Hati. Ya baik ayah bunda dan pemirsa dimanapun Anda berada, menutup aurat merupakan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan yang sudah balik sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Rasulullah juga memerintahkan kita untuk tidak menampakkan aurat kita kepada orang lain. Nah, di hari ini kita akan membahasnya dalam tema kita hari ini, yaitu mengajarkan anak untuk menutup aurat bersama narasumber kita Ibu Islamiatun Sujudi SPD selaku Ketua FKG PAUD MTA Pusat. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat dan tentunya sangat siap untuk memberikan atau ilmu-ilmu kepada ayah bunda semua ya, Masya Allah. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai aurat ini, Bu. Kalau aurat itu kan bukan kewajiban yang tiba-tiba datang ketika anak kita sudah dewasa atau sudah balik. Perlu ada pembiasaan, perlu ada pendidikan sebelum anak menuju balik untuk menutup aurat. Nah, ini seperti apa Ibu? Silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar radio Persada FM maupun pemirsa MTA TV di mana Anda berada, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa dalam keadaan sehat dan masih bisa untuk mengikuti acara-acara program di MTA TV ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat beliau. Semoga pada kesempatan pagi hari ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keimanan, sehingga pada kesempatan kali ini kita tetap bisa beraktivitas dengan baik. Dan pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ataupun kita bincang-bincang tentang bagaimana menutup aurat, terutama untuk dimulai sejak dini. Jadi memang seperti tadi yang dikatakan Mbak Latifah, jadi menutup aurat itu memang harus dibiasakan sejak dini. Dan menutup aurat itu sendiri kita sudah diperintahkan. Jadi ini memang perintah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimah. Jadi sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi ini perintah diwajibkan kepada
semua nggih, semua umat muslimah nggih, semua muslimah untuk menutup auratnya nggih. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang nggih. Jadi ini di ayat lain pun juga ada nggih perintah untuk menutup aurat, untuk berjilbab. Ya, ini tentunya diwajibkan bagi setiap muslimah yang betul-betul ya taat kepada Allah, kemudian yang sudah balik nggih Mbak nggih. Tapi tidak serta-merta kita melaksanakannya ketika itu juga nggih. Jadi mulai sejak dini, sejak usia dini itu anak-anak sudah kita latih gitu, kita latih. Kalau kita nanti menyuruhnya, memerintahkannya itu ketika dewasa, itu juga anak-anak akan kaget. Jadi sebaiknya ketika masih usia dini anak-anak dilatih untuk membiasakan diri untuk berjilbab gitu. Jadi memang perintah tersebut karena itu diperintahkan untuk kita semua. Jadi untuk mengajarkan anak-anak itu menutup aurat itu memang prosesnya itu bertahap tidak serta-merta bukan sekedar menyuruh, bukan sekedar memaksa Jadi kuncinya anak-anak itu juga diberikan contoh, kemudian pembiasaan, kemudian juga nanti diberikan pemahaman kalau anak-anak sudah paham akan hal tersebut. Jadi mengajarkan menutup aurat sejak usia dini itu memang harus kita laksanakan Jadi pembiasaan proses pembiasaan yang alami, yang hangat Jadi bukan hanya perintah saja fokusnya kalau anak-anak belum wajib tapi mengenalkan nilai dan kebiasaan tersebut Jadi karena itu harus kita biasakan sejak dini, maka anak-anak pun mulai dari kecil kita latih sekedar nanti misalnya kalau jadi bukan menutup aurat itu bukan, kadang kan orang tua ada yang kasihan masih kecil, nanti kalau panas bagaimana, itu bukan suatu alasan. Makanya dari kecil kalau anak-anak sudah dibiasakan itu insya Allah akan bisa melaksanakan Jadi mulai dari pemahaman yang sederhana disesuaikan juga dengan usia anak-anak tersebut. Jadi yang pertama itu kita mulai pembiasaan yang sederhana dulu, dibiasakan ketika anak-anak masih kecil itu dijelaskan juga jadi belum diberitahukan ayatnya. Jadi kita kalau anak masih usia 3 tahun itu kita jadi memberikan pengertian kepada anak itu bahwa tubuh kita itu sangat istimewa. Jadi ada yang harus dijaga. Jadi harus dijaga itu kita tanamkan kepada anak. Mulai dari pemahaman yang sederhana seperti itu. Kalau anak yang sudah agak besar nanti misalnya itu sudah mulai diberitahukan kalau suatu untuk menutup aurat itu menjadi sesuatu yang menjadi suatu ketaatan untuk menjaga diri, itu juga perlu diajarkan kepada anak-anak kita Jadi intinya jadi mulai dari pemahaman yang sederhana dulu dipahamkan, kemudian pembiasaan itu juga dilakukan kepada anak-anak kita Jadi kalau mulai dari kecil itu sudah kita biasakan, dari bayi kita sudah kalau anak-anak diajak keluar kemudian kita tutup auratnya. Jadi kadang kan orang tua ada yang ini Mbak mengikuti model misalnya jagong gitu, nanti anak-anak masih bayi dikasih model baju yang kayak orang dewasa misalnya yang broklat-broklat, itu kan mungkin anak tidak nyaman kalau anak yang masih dari bayi itu diberi yang nyaman dulu asal bisa menutup aurat bisa Jadi untuk sejak kecil sudah kita biasakan dari misalnya
menutup dulu, belum pakai jilbab dulu misalnya, sekarang kan pakai apa ya, modelnya bayi-bayi itu pakai apa, ciput atau apa itu nggih, seperti itu bisa kan nggih. Nanti kalau bertahap, secara bertahap nggih. Jadi kalau kecil ya kita beri baju yang apa ya Mbak, yang nyaman dulu nggih, yang nyaman dulu biar anak-anak juga merasa nyaman nggih. Nah itu, kemudian kita juga mengenalkan secara bertahap nggih Mbak. Jadi tidak langsung secara sempurna nggih. Biasakan kepada anak-anak itu pakaian yang sopan dulu. Jadi yang penting sopan dulu nggih. Kalau anak-anak terbiasa itu, nanti kalau keluar itu tidak pakaian sopan itu mesti malu nggih, malu. Nah, kemudian juga terutama untuk yang anak-anak perempuan gitu, dimulai bisa dengan memakai yang lengan panjang dulu nggih, dengan perlahan-lahan, untuk kerudungnya nanti perlahan-lahan. Dan sekarang itu untuk mengajarkan ini ya, memakai itu mudah ya Mbak ya, karena sekarang banyak yang berjilbab daripada yang tidak di sekolah manapun, di negeri pun sekarang, di SD negeri, di apa ya, TK atau PAUD negeri itu pun sudah banyak, sudah banyak yang berjilbab, bahkan jarang yang tidak, itu malah jarang gitu. Termasuk guru-gurunya itu juga demikian gitu. Jadi kalau sekarang mengajarkan kepada anak-anak itu yang penting ya kita tanamkan dulu, dan kebiasaan yang baik itu juga kita terapkan kepada anak-anak. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita jadikan kebiasaan hal tersebut, pemakaian jilbab tersebut kita menjadikan kebiasaan, bukan suatu hukuman. Jadi hindari dengan kata-kata yang memaksa, memarahi, kamu harus pakai jilbab sekarang. Tapi kita betul-betul kita menghindari dari memaksa dulu, karena masih kecil. Kecuali nanti kalau sudah dewasa, kalau tidak mau kalau masih kecil itu dibiasakan dulu dengan tidak memarahi, tapi kita menjelaskan ini, bahwa ini menjelaskan dengan baik, beri pilihan, misalnya mau pakaian yang mana, tapi kita memilihkan yang tetap syar'i. Jadi kita model-model sekarang yang walaupun yang syar'i sekarang kan juga banyak ya, yang nyaman, yang adem itu kan juga banyak. Dan kalau anak-anak sudah memakai baju yang syar'i, yang nyaman, itu kita juga kalau seperti itu bagus, kita puji jadi kita puji seperti itu bagus, anak sudah menutup aurat, itu kita berikan pujian kepada mereka, biar anak-anak berarti seperti ini bagus ya. Jadi orang tua atau orang lain itu melihat bagus, jadi pakaian yang menutup aurat. Jadi itu ya Mbak ya, jadikan sebagai kebiasaan jadi bukan suatu hukuman. Kemudian juga kita harus memberikan contoh ya Mbak ya, harus memberikan contoh, itu yang paling penting, karena anak itu adalah peniru, bukan hanya mendengarkan saja, tapi juga melihat apa yang dipraktekkan oleh orang-orang di sekitarnya. Kadang ibunya misalnya keluar pakai jilbab, itu kan kadang anak-anak juga, ibu saya kalau keluar seperti itu, misalnya ada tamu di rumah cuma pakai dasaran pendek, kemudian ada tamu segera pakai rukuh atau mukena, atau langsung ambil baju panjang, itu kan anak-anak juga melihat, seperti itu kalau ibu kalau keluar rumah itu pakai jilbab, pakai penutup, tidak terbuka, seperti itu anak-anak juga melihat. Jadi contoh dari orang tua maupun orang-orang di sekitar kita itu juga akan dilihat oleh anak, dan itu juga akan mempengaruhi untuk perilaku anak tersebut. Jadi untuk orang tua juga kita bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita dalam berpakaian. Jadi anak-anak nanti kalau ibunya pakainya seperti ini, tentunya anak juga akan meniru. Tapi kalau ibunya pakaiannya terbuka, jadi anak-anak nanti juga akan meniru kebiasaan tersebut. Makanya contoh yang dilakukan oleh kita itu sangat penting sekali, sangat penting sekali. Kemudian kita juga bisa ya Mbak ya, menggunakan cerita-cerita atau teladan, bagaimana kita bisa membaca sirah, membaca bagaimana sahabat Nabi ketika saat itu mendapatkan perintah
berjilbab nggih. Jadi setiap para wanita-wanita muslimah itu langsung mengambil kain-kain yang ada di sekitarnya, ada yang taplak seperti itu kain-kain itu diambil untuk menutup aurat. Jadi itu karena memang perintah itu nggih, perintah Allah itu sangat harus kita lakukan nggih. Jadi seperti itu tanggapannya dari sahabat Nabi yang ketika mendapatkan wahyu untuk menutup aurat tersebut ya. Jadi itu juga perlu kita contohkan kepada anak-anak, kemudian bagaimana sahabat-sahabat lain atau wanita-wanita muslimah yang baik yang menutup aurat itu juga perlu kita kita ceritakan kepada anak-anak kita, tokoh-tokoh muslim ya, nilai kebaikannya yang berkaitan dengan menjaga diri dan kehormatan itu perlu juga kita contohkan kepada anak-anak. Bagaimana kalau yang tidak menutup aurat seperti ini juga perlu kita ceritakan kepada anak-anak kita ya. Kalau anak sudah dibiasakan dengan lingkungan seperti itu, lingkungan yang baik, itu insya Allah nanti lingkungan yang mendukung, itu insya Allah anak akan lebih mudah daripada lingkungannya yang tidak mendukung. Dan alhamdulillah untuk saat ini lingkungan untuk menutup aurat itu sudah banyak yang mendukung ya Mbak, ya sudah banyak yang lain seperti itu Mbak. Baik. Jadi bisa dipahami pemirsa dan pendengar bahwa kebiasaan menutup aurat ini harus dibiasakan sejak dini, harus diajarkan oleh orang tua, kedua orang tua sejak dini ya tentunya. Dan orang tua harus bisa memahami tahapan-tahapan dalam mengajarkan untuk menutup aurat ini. Tadi dijelaskan oleh Bu Is, itu ada beberapa poin, yaitu ada memberikan pemahaman sederhana sejak dini. Kemudian setelah memberikan pemahaman, kita juga harus bisa memfasilitasi dengan memakaikan pakaian yang nyaman tentunya. Dan menjadikan menutup aurat sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Jadi pada tahap pembelajaran anak-anak ini di treatment atau diperlakukan ini bahwa ini kebiasaan, bukan paksaan seperti itu. Dan tentunya yang paling penting adalah memberikan contoh. Sebagai orang tua harus memberikan contoh. Baik Bu Is, nah kalau secara lebih mendasar atau lebih dalam itu menutup aurat itu harus ada minimal usianya kah atau seperti apa? Umur 2 tahun sudah diajarkan seperti apa? Iya, ya sebenarnya kalau Mbak ya, kalau perintahnya kan belum kalau usia segitu tapi pembiasaan sejak kecil, sejak sekecil itu misalnya sejak bayi pun juga boleh lebih baik dilaksanakan sudah bisa jadi tidak ada batasan batasan anak usia dini itu untuk dilatih untuk seperti itu, untuk memakai menutup aurat. Jadi meskipun sejak bayi pun malah lebih aman sekarang anak-anak misalnya mau dibawa kemana-mana kalau lebih berukut kan lebih aman ya Mbak ya. Jadi tidak ada batasan saya kira jadi monggo untuk anak-anak yang masih bayi pun dibiasakan untuk menutup aurat pun juga lebih bagus lagi tapi kadang orang tua itu yang pengennya kok ini ada bagus pakaian yang pakaian bayi itu kan bagus-bagus ya Mbak ya, modelnya sekarang ya tilu-tilu bagus. Kadang orang tua malah pengennya yang model seperti ini, yang terbuka seperti ini, juga ada yang demikian tapi bagi kita walaupun kita menginginkan anak-anak kita itu menutup auratnya sejak kecil tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak itu kadang ya misalnya pengen juga yang seperti temannya itu, tapi kan kita harus memberikan pengertian kepada anak-anak kita jadi tidak harus usia berapa, yang penting kita sejak kecil itu sudah dilatih tidak dilatih Atau bahkan
orang tua tuh bisa, kalau zaman sekarang kan lebih modern, lebih jadi orang tua tuh bisa mix and match atau styling baju yang kekinian, tetapi tetap memperhatikan tetap untuk menutup aurat buah hatinya seperti itu. Baik, kalau keteladanan orang tua itu kan pasti sangat penting ya Bu ya. Nah, ini terutama bagi yang putri, yang perempuan. Nah, ini bagaimana jika ibunya di rumah itu masih apa ya Bu ya, masih belajar lah katakanlah. Di luar rumah itu kadang masih belum pakai, kalau di depan rumah belum pakai, kalau di luar kalau pergi pakai. Nah, ini bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada buah hati agar tahu nih cara menutup aurat yang benar itu seperti apa. Ya, jadi untuk menutup aurat itu memang gini ya Mbak ya. Jadi sebagaimana tadi kita sudah dijelaskan, kalau misalnya di dalam rumah itu kalau anak kecil kan nanti bisa melihat dulu, oh orang tua saya kalau di dalam rumah nggak apa-apa terbuka, itu pun terbukanya tidak jadi masih tetap menutup tapi belum sampai ke bawah seperti kita ya Mbak ya, misalnya pakai daster pendek pun gitu, kalau di rumah kan nggak masalah tidak masalah, nggak apa-apa. Nah itu anak-anak nanti diberi penjelasan kalau sudah bisa anak usia TK itu sudah bisa. Sudah bisa diberitahu, oh kalau di rumah itu nanti siapa yang harus yang tidak boleh untuk melihat aurat kita. Itu kan anak-anak nanti sudah kalau TK itu sudah bisa diberi pemahaman. Jadi nanti bisa untuk mulai dari usia TK, usia 4 tahun itu sudah diberikan pemahaman bahwa ini yang bisa boleh melihat, boleh tidak. Nanti bisa diberikan pemahaman. Baik, berarti orang tua harus tahu konsep menutup aurat di luar rumah dan di dalam rumah. Nah, ini bagaimana nanti cara menjelaskannya kepada buah hati sesuai tahapan usia, nanti silahkan dijawab di segmen selanjutnya. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami menantikan pertanyaan atau konsultasi dari Anda. Anda bisa menghubungi di line telepon 0271 679 3000 maupun melalui pesan WhatsApp dan SMS di 0811 255 3000. Kita akan kembali setelah informasi menarik berikut ini. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Buah Hati. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita mengenai mengajarkan anak menutup aurat bersama Ibu Islamiatun Sujudi. Baik Ibu, tadi sudah dijelaskan bahwa mengajarkan menutup aurat itu dilakukan sejak dini dan perlu ada tahapan-tahapan yang dipahami orang tua. Nah, ini bagaimana kita sebagai orang tua bisa menjelaskan konsep menutup aurat baik di luar rumah ataupun di dalam rumah kepada anak-anak di usia dini. Silakan. Jadi untuk karena seiring bertambahnya usia, jadi memang anak itu juga perlu dipahamkan. Kalau tadi masih kecil itu anak-anak dibiasakan dulu. Kalau sudah agak besar kira-kira itu sudah bisa menerima informasi dengan baik, sudah bisa memahami itu perintah, itu larangan. Sekitar anak TK sekitar 4 tahunan itu insya Allah sudah bisa menerima, bisa dijelaskan bagaimana kita tanamkan dulu makna yang positif. Jadi seiring bertambahnya usia itu perlu dijelaskan juga. Jadi tidak hanya tadi sudah kebiasaan saja sampai nanti dewasa tidak dijelaskan, tapi tetap diberikan pemahaman yang baik. Jadi dipahamkan kepada anak-anak bahwa menutup aurat itu adalah suatu bentuk ketaatan kepada Allah. Itu juga perlu ditanamkan, kemudian juga dengan dalilnya itu ditanamkan kepada anak-anak. Dan selain kita itu melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita juga untuk menjaga diri dan kehormatan kita, bukan karena takut atau dipaksa. Nanti kalau sudah dewasa, kalau anak-anak tidak
pakai kan baru kita itu harus kita paksa juga nggih, kalau sudah memang saatnya. Tapi kalau masih anak-anak itu masih sekedar itu dulu nggih, pembiasaan, kemudian dipahamkan dulu. Itu suatu cara yang baik, insya Allah, yang suatu tahapan yang untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Jadi suatu ketaatan itu kita perlu juga diberitahukan, oh dalilnya ini seperti ini. Jadi ayat-ayatnya bahwa kita itu disuruh untuk menutup aurat oleh Allah, untuk menjaga kehormatan kita, untuk sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kemudian dijelaskan itu semua kepada anak-anak kita. Insya Allah anak-anak sudah mulai memahami. Dan kalau juga dijelaskan juga akibatnya kalau tidak menutup aurat nanti seperti ini, nanti dalam ayat itu bagaimana kan, kalau tidak melaksanakan perintah Allah berarti kan nanti masuk neraka, nanti akan disiksa oleh Allah. Seperti itu juga kita tanamkan kepada anak-anak, kalau anak-anak itu sudah bisa dipahamkan. Kemudian kalau kita bisa memilihkan kepada anak-anak kita, jadi tidak serta-merta udah kita pokoknya kamu harus pakainya baju seperti ini. Tapi anak-anak juga bisa kita ajak untuk memilih pakaian, memilih baju yang kita kira-kira anak suka, anak-anak juga ikut terjun di dalamnya, ikut bisa memilih. Tapi kita pilihkan yang syar'i. Oh boleh seperti ini, tapi kita tetap syar'i. Nanti jahitannya seperti ini, dandanannya seperti ini. Itu anak juga perlu diarahkan, Jadi dengan demikian anak-anak kan merasa dilibatkan juga untuk memilih pakaian. Jadi bukan serta-merta ibu yang memilihkannya gitu. Jadi selain diberi pemahaman tadi, juga anak-anak bisa untuk memilih pakaian yang diinginkan seperti apa. Tapi tetap kita memberikan batasan Mbak. Kalau nanti anaknya milihnya kok yang kurang syar'i, bisa orang tua bisa memberitahu kepada anak-anak kita. Seperti itu. Jadi anak-anak bisa untuk diajak memilih. Tentunya tadi yang pertama kita harus menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak, menggunakan analogi-analogi yang mudah diterima oleh anak, dipahami oleh anak, dan tentunya mengajak anak dengan cara yang menyenangkan tidak membebani anak kita. Nah, menutup aurat ini kan menjadi hal yang jangka panjang jika nantinya anak-anak kita sudah dewasa atau sudah balik. Nah, ini bagaimana menutup aurat menjadi hal yang menyenangkan bagi anak-anak ini, caranya seperti apa? Apakah orang tua bisa mengajak anak menggunakan permainan atau seperti apa, Bu? Ya, jadi memang dari hal tersebut, jadi memang kadang anak itu lupa atau menolak, itu wajar ya Mbak. Kadang itu wajar. Yang penting kita harus konsisten, tapi tetap fleksibel juga. Orang tua harus tetap konsisten, tidak menyerah, tapi tidak keras. Jadi tetap walaupun anak-anak nanti agak menolak, orang tua tetap harus bisa memberikan batasan-batasan. Intinya nanti anak itu kalau sudah terbiasa itu insya Allah akan nyaman karena hal itu nanti itu akan terbawa seterusnya seterusnya. Bagaimana ketika anak itu kadang mesti nanti, apalagi kalau anak-anak sudah dewasa itu pengen seperti temannya, kok seperti itu bagus, ternyata pakaiannya terbuka seperti itu kok bagus. Terus anak-anak kan ada keinginan itu, mungkin ada terbersit seperti itu, kadang kan bisa juga kalau anak seperti itu kita sebagai orang tua mengarahkan sebagai orang tua mengatakan terus ora kok terus melu kancamu kono terserah, tapi walaupun misalnya modelnya seperti itu temannya, modelnya bagus tapi terbuka, coba dibikin model seperti itu tapi tetap tertutup, bagaimana kan bisa diarahkan seperti itu. Jadi anak-anak
kalau agak melenceng, agak ini bisa kita arahkan ya, kita arahkan bagaimana nanti anak-anak tetap bisa bisa mentaati perintah Allah. Orang tua pun tetap konsisten dalam hal tersebut walaupun sampai dewasa ya, terus kita tidak berlepas tangan, tidak, tapi kita tetap mengarahkan. Kalau anak-anak melenceng begitu ya, tetap kita arahkan, karena menutup aurat itu sampai kita sampai kapanpun ya, sampai kapanpun. Jadi memang harus dibiasakan kepada anak-anak betul-betul penanaman ilmu itu tentang menutup aurat juga harus kita pahamkan kepada anak-anak kita gitu. Jadi kalau tidak ada pemahaman ilmunya, nanti anak-anak pun juga kadang anak-anak akan mudah untuk melanggarnya gitu. Tapi kalau betul-betul kita arahkan, kita beritahu perintahnya, kemudian manfaat dan madorotnya, kemudian nanti akibatnya bagaimana kalau tidak menutup aurat, itu kalau dipahamkan dari kecil kemudian sampai dewasa ya, sampai anak-anak itu ya dewasa, nanti insya Allah akan faham ya Mbak, insya Allah akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah tersebut, dalam hal ini menutup aurat. Baik. Dari pembahasan kita tadi kebanyakan membahas aurat putri ya Bu, ya, dari anak-anak kita yang putri. Nah, kan anak-anak laki kita juga memiliki batasan aurat yang harus perlu ia jaga. Nah, ini bagaimana mengajarkan kesadaran aurat kepada anak laki-laki kita agar tetap menggunakan pakaian yang syar'i dan menggunakannya juga untuk tujuan menjaga pandangan. Gitu. Jadi tetap untuk anak laki-laki pun tetap juga menutup aurat nih Mbak. Jadi sejak kecil itu jadi kemana-mana tidak hanya pakai celana dalam saja, kemudian pakai porotan seperti itu. Itu juga anak-anak juga perlu kalau di rumah gitu. Tapi kalau sudah di luar rumah itu sebaiknya anak-anak juga diberitahu kalau anak-anak laki, meskipun anak-anak laki-laki juga harus menutup auratnya. Itu pun kalau anak laki-laki misalnya ya di sekolah ya di TK itu pun kalau itu nggak pakai celana, kadang misalnya habis pipis gitu nggak pakai celana, itu pun mesti ya anak-anak itu malu seperti itu nggak sih. Kalau sudah kita biasakan seperti itu, ternyata seperti itu bikin malu, itu nanti anak-anak akan bisa memahami Jadi mulai anak dari kecil pun anak laki-laki pun sudah bisa diberitahu kalau anak laki-laki itu harus juga menutup aurat seperti ini Jadi untuk menjaga pandangan juga kemudian juga di samping itu Mbak, kita kan kalau di termasuk di toilet sahkan apalagi di sekolah itu di sekolah itu toilet laki-laki dan perempuan kan harus juga dipisahkan karena walaupun anak TK Mbak, anak TK itu masih kecil itu kalau melihat seperti itu kan nanti juga tidak baik juga jadi walaupun jadi tidak hanya pakaiannya saja, termasuk toiletnya seperti itu. Jadi karena tempat yang terbuka itu kan nanti juga akan mempengaruhi bagi anak-anak tersebut. Sebaiknya juga dipisahkan juga dalam hal ini, termasuk di rumah termasuk di rumah. Sekarang itu kalau anak laki-laki dan perempuan misalnya sejak kecil anak-anak berbiasa melihat misalnya kelaminnya seperti itu kan juga tidak bagus Jadi mulai dari sekarang, jadi untuk di rumah pun juga harus dipisahkan seperti itu. Walaupun masih kecil Ini menjaga aurat anak laki-laki dan perempuan ini sama-sama pentingnya tentunya. Jadi ayah bunda harus tahu aurat anak perempuan seperti apa, aurat anak laki-laki seperti apa gitu ya Bu ya, tentunya ya. Nah, ini bagaimana jika anak-anak menolak nih Bu,
menolak untuk saat kita ajarkan, menolak untuk aku tidak mau pakai jilbab, aku tidak mau pakai celana panjang, misalnya untuk yang anak laki-laki. Ini bagaimana? Ya, kalau untuk anak laki-laki itu ini ya, yang penting kita pahamkan ya, kita pahamkan dulu. Ya, kalau anak laki-laki pun sebenarnya pakai pendek pun jangan sebatas lutut ya, ya. kan juga nggak masalah sebenarnya, itu nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya dan kita kita beritahukan saja misalnya, oh kalau main itu nggak masalah kalau cuma sebatas lutut kan nggak apa-apa kemudian lah kalau sekolah sekarang itu sekolah itu sekarang kan kebanyakan ini Mbak sudah panjang ya, sudah panjang, kecuali yang di negeri itu pun kalau menurut untuk anak laki-laki saya kira juga nggak apa-apa kalau belum panjang kalau usia SD itu nggak masalah kan jadi kalau kita lihat situasi juga misalnya untuk pengajian mestinya kan harus panjang, misalnya kita ajak TPA atau ngaji itu kan mestinya untuk laki-laki kan juga harus pakai celana panjang, itu untuk menjaga saja jadi itu kita biasakan juga untuk anak laki-laki untuk menjaga auratnya jadi kalau pendek pun misalnya tadi Mbak ya, kita lihat kondisinya, lihat situasinya di mana kalau saya kira kalau bermain cuma di rumah kemudian di lingkungan sekitar pun itu nggak masalah kalau pendek kalau sekolah atau ngaji atau acara-acara yang yang lebih formal seperti itu ya sebaiknya ya anak-anak diajarkan untuk pakai celana panjang untuk anak laki-laki. Kalau putri kan ya otomatis, dan untuk mengajarkan aurat ini untuk anak laki-laki dengan anak perempuan itu kan lebih sulit, tantangannya untuk anak perempuan kalau anak laki-laki asal menutup dari sini kemudian tidak harus panjang kan nggak masalah juga jadi terutama ini yang penting itu untuk anak perempuan bagaimana dalam menjaga auratnya. Baik, nah dengan pemahaman yang tepat tentunya anak-anak kita juga insya Allah akan paham dan bisa mengaplikasikannya. Nah tentunya dalam keseharian anak-anak kita tentunya ada tantangan dari lingkungan sekitar atau pengaruh dari apa yang dia tonton setiap hari. Nah ini bagaimana jika suatu saat anak kita pulang ke rumah terus ibu itu lihat yang itu nggak pakai jilbab misalnya itu nggak apa-apa, nggak ada yang marahin gitu misal, itu gimana? Kita harus menjawab seperti apa? Ya seperti itu juga kemungkinan besar sekali ada ya Mbak ya, kemungkinan walaupun nanti sudah dewasa pun anak-anak melihat seperti itu kok pengen seperti itu lumrah. Kadang orang tua saja pengen ya, walaupun tidak pengen bajunya ibu itu kok seperti itu pun juga kadang ada kan ya, wajar seperti itu Yang penting kalau anak seperti itu kita mungkin lupa oh biasa kalau wanita itu lihat kok bajunya bagus seperti itu, kok terbuka lebih bagus itu mungkin seketika itu melihat oh kok bagus ya, jadi pengen, itu sebenarnya wajar ya Mbak ya, wajar. Tapi tetap kita arahkan ya betul itu bagus, tapi di sisi lain itu tidak disayang oleh Allah, itu melanggar aturan Allah seperti itu. Nanti ya jadi anak-anak tetap diberi pengertian Saya kira untuk hal seperti itu kadang anak lupa atau menolak itu ingin seperti temennya yang seperti ini yang tidak menutup aurat, itu wajar. Kadang itu ada keinginan seperti itu Mbak ya, karena pemahamannya itu belum 100% belum paham betul Tapi kalau kita sebagai orang tua dalam menanggapi hal tersebut ya kita luruskan lagi oh kalau hal tersebut itu kurang baik,
seperti ini, akibatnya seperti ini. Jadi itu berarti tidak mentaati perintah Allah. Apa kamu pilih mana? Misalnya pilih disayang Allah atau tidak, atau pengen seperti itu tapi tidak disayang Allah, daripada atau pilih disayang Allah tapi dengan pakaian yang lebih syar'i, misalnya seperti itu, bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita gitu. Jadi intinya kita apa ya, kita tetap kita luruskan gitu. Kita luruskan, terus tapi tidak langsung ya wes pengen seperti kancamu ya wes itu seperti itu, tidak, tapi tetap kita luruskan dengan pelan-pelan ngoten nggih. Tentunya kita juga menjadi benteng untuk anak-anak kita ya Bu ya. Baik, Masya Allah, ini sudah di sesi akhir ini, silakan Ibu disampaikan kepada ayah bunda untuk tetap semangat mendampingi buah hatinya, terutama ini dalam menutup aurat. Silahkan. Para pemirsa, jadi memang untuk menutup aurat ini perlu orang tua konsisten juga, nggih. Jadi kalau anak-anak, mulai dari anak-anak itu sudah terbiasa, sudah ada pembiasaan, kemudian dari kecil juga diberikan kenyamanan dalam menutup auratnya, dan nanti baru anak-anak dipahamkan dan dijelaskan dengan sadar. Nggih, kalau sudah anak-anak sudah tahu pemahamannya, bisa dijelaskan dengan baik, ya tinggal kita memahamkan kepada anak-anak. Intinya bahwa target di usia dini dalam mengajarkan kepada anak-anak kita itu anak terbiasa dulu, kemudian anak nyaman, kemudian baru anak-anak nanti dipahamkan menurut Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat, terutama bagi saya pribadi dan para pemirsa pada umumnya. Baik, terima kasih Bu Is atas ilmunya hari ini. Semoga Bu Is sehat selalu. Amin. Dan bisa kembali mendampingi ayah bunda untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan kita dalam program Buah Hati. Terus saksikan program Buah Hati yang hadir setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Azalia Latifah dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.